kemudian itu berproses yang akan menghasilkan 2 orang pemimpin kita. Kok ya baru ke peringkat 54? Bahkan catatannya, demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Real, Bapak Ibu sekarang bisa menyaksikan bagaimana proses yang sekarang sedang berjalan. Saya tidak akan masuk pada ranah itu, tapi paling tidak dari Bapak Ibu dengan kemampuan intelektualitas Bapak Ibu bisa menilai bagaimana proses pemilu yang sekarang di nanti tanggal 14 Februari 2004 akan kita mampu melihat siapa yang kemudian akan menjadi pemimpin kita. Kemudian ini indikator-indikator kenapa muncul di peringkat 54 tadi, ini adalah nilai-nilai yang diberikan. Next Bapak Ibu sekalian, ini nanti proses pemilu yang kita akan laksanakan di tanggal 14 untuk pemungutan suaranya, karena kita bicara pemilu pasti tidak hanya dipungut hitungnya, tapi mulai proses perencanaan sampai pengambilan sumpah itu tahapan pemilu, tapi yang esensi adalah bagaimana kita memastikan orang masuk ke TPS dalam waktu 5 detik berpikir untuk menentukan pilihan. Siapa sih yang nanti akan menjadi pemimpin kita ke depan? Dengan 5 kilogram beras itu sudah bisa mengambil kedaulatan yang hakiki, yang dimiliki, yang dilindungi oleh konstitusi. Dan itu real. Real itu. Saya tahu persis gitu kan. Dengan minyak 2 kilogram itu sudah mampu. Dan itu tidak hanya di desa. Di desa, di kota, itu pasti terjadi. Saya kemudian akan masuk bagaimana kemudian ketika kita bicara tadi arah pembangunan hukum Indonesia pasca pemilu, maka kemudian kira-kira pembangunan hukum yang bagaimana yang kita harapkan. Dokumen BPHN penelitian tahun 2021 saya mencoba untuk melihat bahwa negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan. Ini prinsip yang tadi oleh Pak Rektor, oleh Pak Dekan Fakultas Hukum Untak Surabaya betul-betul ditekankan. Ya, tadi ketika Pak Rektor, Pak Dekan Fakultas Hukum menyampaikan pidato keynote speaker-nya, ya kayaknya tidak beda dengan Untak Semarang deh gitu. Mong bedanya sini punya gedung lantai 6, 11, Untak belum. Jadi satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia, dan penyelenggara negara didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditentukan menjadi konteks negara hukum Pancasila. Sekali lagi dokumen ini adalah saya ambil dari dokumen BPHN untuk di tahun 2021. Apa itu yang diharap pembangun konsep karakter negara hukum Pancasila? Maka kemudian yang pertama adalah berkarakter gotong royong. Ya tadi sila keempat misalnya nilai-nilai yang dikedepankan perlu kita bangun bersama. Yang berikutnya adalah keseimbangan hak negara dan hak individu. Tidak boleh ada yang di atas bila dibandingkan yang di bawah. Nggak boleh penguasa negara lebih tinggi kedudukannya daripada rakyat. Prinsip ini menjadi penting dalam konsep negara hukum yang berbasis Pancasila. Yang berikutnya adalah menjunjung tinggi religiusitas. Tadi sila pertama yang disampaikan oleh Prof. Slamet. Yang berikutnya adalah memadukan hukum sebagai sarana rekayasa sosial sekaligus merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Prof. Cip misalnya ya hukum sebagai social control dan social engineering, dan ini tentu ketika kita bicara bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka kita bisa menggunakan Pancasila sebagai sebuah indikator mengarahkan ke sana. Masyarakat yang harus kita bangun adalah masyarakat yang kemudian bagaimana bisa merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam proses kehidupan kita. Ini prinsip kalau menurut saya ketika kita bicara bagaimana negara kebangsaan Indonesia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini peserta dapat PPT atau enggak? Dapat ya? Materi dapat ya, alhamdulillah. Artinya yang panjang-panjang gini nggak perlu saya bacakan lah gitu kan. Dipahami sendiri, kalau nggak percaya nanti dilihat dokumen penelitian BPHN tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ya Kak nggak tahu tadi kok dengan Prof. Slamet bisa nyambung gitu ya. Kemudian saya menggunakan teori legal sistemnya Loren and Friedman.
Jadi Prof. Slamet tadi juga menyampaikan tentang Loren and Friedman, ada kultur, ada struktur, ada substansi, dan ada kultur hukum yang harus dibangun. Maka kemudian ketika kita bicara pada aspek bagaimana struktur hukum dibangun, bagaimana substansi hukum dibangun, bagaimana kultur budaya hukum dibangun, masa basicnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini kondisi yang kemudian harus kita berupaya untuk itu. Tentu banyak faktor yang kemudian akan mempengaruhi itu, pasti. Tadi faktor internasional, faktor teknologi informasi dan sebagainya, itu akan mempengaruhi bagaimana hukum itu diproduk. Tapi paling tidak dengan Friedman ini, kalau 3 unsur dalam sistem hukum ini bisa kita wujudkan yang berbasis pada misalnya struktur hukum yang dibangun aparat penegak hukum paham betul ngampresen orang itu ya dosa gitu kan ya. Kalau kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, harus paham betul ini loh ada nilai-nilai Pancasila. Bagaimana substansi yang harus dibangun? Tentu ya substansi yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau budayanya bagaimana? Ya tentu kita bisa pahami betul nilai-nilai yang berakal, nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat menjadi bagian penting untuk bisa mewujudkan hukum yang kita harapkan bersama. Next, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu kalau ini tidak akan saya komentari untuk pasangan calon, karena saya tidak nanti mau terjebak pada posisi bahwa saya berpendapat ini lebih baik pasangan 1, lebih baik dari pasangan 2, lebih baik dari pasangan 3. Tapi satu sisi saya hanya ingin menunjukkan sebuah dokumen visi misi yang kemudian itu bisa Bapak Ibu upload semua. Dan tentu dari visi misi itu kita akan bisa mengetahui keseriusan para nanti mereka yang akan memimpin negara ini, presiden, wakil presiden yang visi misinya akan dijadikan dokumen sebagai arah proses pembangunan dalam kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu sebagai bagian orang-orang yang memahami dan memiliki kemampuan untuk membaca dengan cerdas bisa memahami itu. Sekali lagi, saya hanya mencoba untuk mengkualifikasikan dari pasangan calon itu visi misinya khususnya di bidang atau agenda hukum, kemudian menggunakan teori legal sistemnya Friedman. Saya mencoba untuk dikompilasi dalam 3 unsur sistem hukum itu, tapi penilaian saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Kira-kira arah pembangunan hukum yang kita harapkan mau kemana, tentu Bapak Ibu bisa mengkaji, meneliti, menelaah. Kemudian bagaimana kita harus bersikap di tanggal 14 Februari 2024 untuk mengarahkan pembangunan hukum yang kita harapkan bersama. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena jujur Bapak saya tadi agak kaget kok enggak moderator dulu.